wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil dari makalah kami, hasil dari diskusi kami dalam mata kuliah Banking Sekuritas yang berjudul Pasar Modal Konvensional, yaitu dengan Dr. Sanurdi MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Banking Sekuritas ini. Oke, tapi sebelum kami memaparkan hasil dari makalah kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, yaitu Bayi Nur Aini dengan NIM 2105020036, dan rekan saya Yunus Agustina dengan NIM 2105020042. Oke, langsung saja teman-teman simak video selanjutnya. Adapun sub pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai dari pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal juga merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang dengan jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Oke guys, selanjutnya materi yang kedua mengenai sejarah pasar modal. Nah, di sini menurut buku Effect Technique yang dikeluarkan Managing for the Effect Can Handle pada tahun 1939, transaksi efek telah berlangsung sejak 1880. Namun dilakukan tanpa organisasi resmi, sehingga catatan tentang transaksi tersebut tidak lengkap. Nah, pada tahun 1878 terbentuk perusahaan untuk perdagangan komunitas dan sekuritas, yaitu Dunlop and Co, cikal bakal dari PT Perdanas. Oke, dan baru pada tanggal 1912, tepatnya tanggal 14 Desember, Amsterdam Effectenbeurs membuka cabang bursa efek untuk pertama kalinya di Indonesia yang bertempat di Batavia atau Jakarta saat ini. Nah, pasar modal ini merupakan yang tertua keempat untuk tingkat Asia setelah Bombay, Hong Kong maupun Tokyo. Oke, selanjutnya di sini awal mula kenapa sih pihak pemerintahan Belanda mendirikan bursa efek di Batavia ini sendiri, yaitu karena pada awal abad ke-19 tersebut berbagai perkebunan sedang dibangun secara besar-besaran. Nah, agar proses pembangunan bisa berjalan dengan baik, maka pemerintah kolonial Belanda tentu saja membutuhkan modal yang sangat besar. Nah, salah satu sumber modal yang digunakan saat itu adalah tabungan dari orang-orang Eropa dan juga Belanda yang mempunyai penghasilan di atas rata-rata. Nah, atas dasar itulah pada tanggal 14 Desember 1912 tersebut resmi berdiri pasar tersebut dengan nama Managing for the Effectable. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah Asosiasi Perdagangan Efek. Nah, pasar ini terletak di Batavia atau Jakarta dengan efek yang diperjualbelikan berupa saham dan obligasi. Oke guys, materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi dari pasar modal itu sendiri. Adapun fungsi-fungsi dari pasar modal yaitu ada 6. Yang pertama, pasar modal sebagai sarana penambahan modal bagi usaha. Yang kedua, ada pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan. Yang ketiga, ada pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Yang keempat, ada pasar modal sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Dan yang kelima, mengenai pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Dan yang terakhir yaitu pasar modal sebagai indikator perekonomian negara. Oke guys, selanjutnya materi yang terakhir mengenai instrumen pasar modal konvensional. Yang bakalan kita bahas di sini yaitu ada 3 mengenai saham, obligasi maupun reksadana. Yang pertama saham, pasti teman-teman udah tahu apa itu saham, yaitu suatu surat kepemilikan dari suatu perusahaan. Nah, jadi di sini juga saham dibedakan menjadi 2, yaitu saham biasa dan saham preferen. Nah, ditinjau dari kinerjanya, saham juga dibedakan menjadi beberapa kelompok. Oke, yang pertama di sini ada blue chip stock, selanjutnya income stock, dan yang ketiga ada growth stock, selanjutnya speculative stock dan cyclical stock, dan selanjutnya emerging growth stock, dan yang terakhir ada defensive stock. Nah, penjelasannya sudah kami sediakan di slide, teman-teman bisa mempelajari. Oke, yang kedua ada obligasi. Nah, seperti yang kita tahu, obligasi adalah surat utang. Nah, di sini kita akan membahas tinjauan obligasi dari waktu jatuh temponya. Yaitu obligasi dibagi menjadi 2,
yaitu obligasi biasa atau term bonds dan obligasi seri atau series bonds. Dan ditinjau dari jaminannya, obligasi juga dibagi menjadi dua, yaitu obligasi dijamin dan obligasi yang tidak dijamin. Teman-teman bisa juga melihat slide-nya di video. Ketiga atau yang terakhir yaitu ada reksadana. Nah, di mana reksadana ini misalnya contoh kita sebagai investor tapi kita tidak tahu modal kita ini mau kita apakan. Nah, jadi reksadana adalah solusi yang tepat. Karena nanti di reksadana ada namanya manajer investasi yang bakalan kelola modal-modal kita. Nah, di reksadana itu sendiri ada beberapa jenis yang dilihat dari investasi. Nah, yang pertama ada reksadana saham, reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap, serta reksadana pasar uang. Oke, itu saja penjelasan dari kami mengenai pasar modal konvensional. Oke.